Ya, Timnas Indonesia U23 jalani latihan perdana. Sinteyong ungkap 1 PR. Masyarakat Malaysia minta PSSI-nya Malaysia dibubarkan. Apakah iri lihat Timnas Indonesia terbang tinggi? Ya, terancam senasib dengan Philippe Trosier. Musuh Sinteyong di ambang pemecatan Timnas Malaysia. Dan inilah kesan pertama Tom Hei usai debut bersama Timnas Indonesia. Ketagihan perkuat Garuda. Ya, berikut kami akan coba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia U23 sudah menjalani latihan perdana menjelang Piala Asia U23 2024 di Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, latihan dilakukan di Stadion Humaida Al Tayer di kawasan Kompleks Al Nassr SC Dubai. Materi yang diberikan pelatih Sinteyong pada latihan kali ini adalah untuk mengembalikan kebugaran pemain dan penyesuaian fisik secara keseluruhan. Sin menjelaskan, kondisi para pemain cukup baik dan mengungkapkan satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan sebelum laga pertama di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 juga akan menjalani latihan tanding melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 5 dan 8 April. Ya, skuad Garuda Muda menjalani pemusatan latihan di Dubai sampai 10 April sebelum tanding di Piala Asia U23 AFC 2024 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Ya, Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Dan setelah laga perdana melawan Qatar pada 15 April, Indonesia akan melawan Australia pada 18 April dan Yordania pada 21 April. Sementara Ivar Jenner dan Rafael Struijk dipastikan akan dilepas klubnya Jong FC Utrecht untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Ya, gelandang 20 tahun ini masuk dalam daftar 28 pemain Garuda Muda. Shin menerangkan Rafael Struijk dan Ivar Jenner akan merapat ke TC Timnas U23, adapun Justin Hubner dan masih belum bisa dipastikan. Ya, pelatih Timnas U23 Sinteyong memanggil 28 pemain untuk TC ini. 6 pemain diantaranya berkarir di luar negeri, termasuk Ivar Jenner, dan sebanyak 22 pemain dari klub Liga 1. 6 pemain abroad diharapkan menyusul ke Dubai untuk menyusul dan bergabung ke dalam TC. Selain Ivar, 5 pemain abroad lainnya adalah Rafael Struijk, Pratama Arhan, Nathan Choaon, dan juga Marcelino Ferdinand, lalu ada Justin Hubner. Dari 6 pemain abroad ini baru Ivar Jenner yang dipastikan akan dilepas oleh klubnya, sementara 5 pemain lainnya masih akan menunggu persetujuan klub karena tidak ada kewajiban untuk melepas pemain di luar agenda FIFA. Adapun Timnas U23 yang berstatus debutan di Piala Asia U23 langsung dihadapkan dengan lawan-lawan yang berat. Ivar Jenner CS masuk ke dalam grup A yang berisikan tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Ya, PSSI menargetkan Timnas U23 bisa lolos dari fase grup atau melaju ke perempat final. Target ini merupakan salah satu syarat bagi Sinteyong untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Ya, setelah Philippe Trosier, pelatih yang terancam terdepak di posisinya adalah Kim Pan-gon sebagai pelatih Timnas Malaysia. Philippe Trosier sebelumnya didepak dari Timnas Vietnam menyusul hasil buruk di Piala Asia kemarin dan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hampir senasib dengan Philippe Trosier, Kim Pan-gon kini diambang pemecatan. Kim Pan-gon gagal memberikan kemenangan untuk Malaysia dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia menelan 2 kekalahan dari Oman dengan skor identik 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia kini terlempar ke peringkat ketiga grup D dengan 6 poin saja. Ya, skuad Harimau Malaya digeser Kyrgyzstan yang punya 9 poin usai menang beruntun atas Taiwan. Nasib Malaysia ditentukan dalam 2 laga terakhir melawan Kyrgyzstan dan Taiwan pada Juni mendatang. Rumor pemecatan pun ramai diteriakkan di media sosial Timnas Malaysia. Padahal target yang diberikan kepada Kim Pan-gon sangatlah tidak sebanding dengan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Shin harus memenuhi ambisi PSSI untuk meloloskan Timnas U23 Indonesia ke 8 besar Piala Asia U23 nanti. Dan perlu diketahui ini merupakan penampilan pertama Indonesia di Piala Asia U23 2024. Jika gagal maka Shin tak bisa memenuhi persyaratan untuk perpanjangan kontrak nanti. Rencananya PSSI akan memperpanjang kontrak Sinteyong hingga 2027 jika mampu memenuhi 2 target yakni 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar
Piala Asia U23 2024. Sedangkan Kim Panggon hanya diminta untuk mengantar Malaysia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos Piala Asia 2027. Kim Panggon pun optimistis bisa menyelesaikan targetnya tersebut dengan baik. Ya, di sisi lain masyarakat Malaysia, tepatnya akun @afikruni, meminta Federasi Sepak Bola Malaysia untuk dibubarkan. Apakah ini karena mereka iri dengan kesuksesan timnas Indonesia yang perlahan terbang tinggi di bawah kepemimpinan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI? Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia memang sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Mengutip dari Makan Bola, baru-baru ini beredar email jelang Kongres Tahunan FAM yang ke-60. Dalam email ini juga tertulis sejumlah dugaan permasalahan yang ada di dalam tubuh FAM saat ini. Sebut saja dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Sekjen FAM, lalu masalah gaji di pegawai FAM, permasalahan di tubuh Timnas Malaysia dan juga pusat pelatihan. Ya, performa Timnas Malaysia tentu yang paling mencolok, memasang target lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, justru rontok di fase grup. Arif Aiman dan kawan-kawan finish sebagai juru kunci grup A setelah mengemas satu angka. Namun ada satu sisi positif yang kemudian menjadi kebanggaan segelintir masyarakat Malaysia. Ya, kebanggaan yang dimaksud adalah keberhasilan menahan tim kuat Korea Selatan dengan skor 3-3 di fase grup. Hasil imbang ini kemudian dijadikan modal saat Malaysia dua kali bertemu Oman di matchday ketiga dan keempat grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika minimal meraup 4 poin dari 2 pertandingan kontra Oman, Malaysia semakin dekat dengan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab dalam 2 laga di awal grup D, Malaysia meraup angka dengan penuh. Namun Malaysia justru keok dalam 2 laga kontra Oman, tepatnya dengan skor 2-0. Alhasil Malaysia turun ke posisi 3 grup D dengan koleksi 6 angka saja, terpaut 3 poin dari Kyrgyzstan dan Oman di posisi 1 dan 2, dan peluang Malaysia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia otomatis mengecil karena masih terus tandang ke Kyrgyzstan. Ya, akibat rentetan hasil buruk tadi, ranking FIFA Timnas Malaysia pun disalip oleh Timnas Indonesia. Dalam 12 tahun terakhir ini, sempat beredar kabar jika Kim Panggon mengajukan undur diri menjadi pelatih Timnas Malaysia setelah rentetan hasil buruk tadi, tapi kabar itu langsung dibantah oleh Kim Panggon sendiri. Ya, sekarang memang menarik untuk menantikan apakah langkah FAM ke depannya, apakah bakal ada revolusi di tubuh FAM setelah dalam 6 tahun terakhir dipimpin oleh Hamidin Mohamad Amin. Ya, pemain naturalisasi yang baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia, Tom Hei, mengungkapkan perasaannya. Tom yang tampil di matchday keempat kualifikasi Piala Dunia kemarin tampil sangat baik dengan menciptakan 1 assist di laga itu. Tom berhasil membuat Timnas Indonesia menang 3-0 di Stadion Midin Nasional Hanoi pada 26 Maret kemarin. Setelah menjalani laga debutnya yang manis bersama Timnas Indonesia, Tom Hei mengaku ketagihan memperkuat skuad Garuda. Meski begitu, pemain yang saat ini memperkuat SC Heerenveen ini mengaku masih butuh adaptasi lagi dengan cara bermain Timnas Indonesia. Masalah adaptasi juga diakuinya masih perlu dilakukan mengingat perbedaan yang sangat signifikan di Asia Tenggara dan Eropa. Tom juga mengakui dirinya terkejut dengan antusiasme yang sangat luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh para pendukung Timnas Indonesia. Di sisi lain, Hei mengaku kesulitan untuk bernafas di tribun, sedangkan Cho Aon merasakan tak mudah menjalin komunikasi. Ya, 2 penggawa Timnas Indonesia, Tom Hei dan Nathan Cho Aon, menilai Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta bisa menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi setiap tim yang menjadi lawan skuad Garuda. Ya, Hei melakoni debutnya bersama Timnas Senior ketika menghadapi Vietnam di Hanoi, sedangkan kala menjamu The Golden Star di SUGBK, Hei hanya menjadi penonton saja karena administrasi kepindahannya masih belum tuntas.